Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita sedih, kurangi kesedihan kita dengan selalu berzikir ya. Zikir saat sedih bunyinya adalah Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah tahap awal untuk melihat dan meredam kesedihan kita. Setelah itu mari kita berpikir, apakah hal itu perlu kita sedihkan dalam jangka waktu yang panjang atau kita sekedar menggantinya dengan solusi dan berusaha lebih baik lagi. Yang penting dimanapun orang beriman itu duduk, dia tidak akan lupa berzikir. Kalau dia kaget, dia zikir la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya dia dalam keadaan sedih, dia akan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehat selalu teman-teman semua di sana. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, subscribe video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sholat duha di mobil boleh nggak sih? Oke, teman-teman, kita boleh sholat di kendaraan dalam keadaan darurat. Darurat ini misalnya perjalanan yang macet panjang atau perjalanan yang sangat panjang, misalnya di kapal, di pesawat, kemudian di kereta atau di mobil karena macet. Itu nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh bertayamum aja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca, lalu kemudian basuh mukanya, ambil lagi, kemudian basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Tayamum nggak pakai kumur-kumur dong. Terus sholat deh di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Tidak perlu mengetahui arah kiblat yang pas karena posisi kita lagi di kendaraan kereta atau pesawat. So, kalau kita dalam perjalanan panjang atau misalnya macet panjang, sholat apapun boleh kok di mobil. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Waktu yang diharamkan untuk puasa Daud itu kapan ya? Oke, aku akan jelaskan di akhir. Aku jelasin dulu puasa Daud ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Dibanding Senin Kamis lebih utama puasa Daud. Dibanding Yaumul Bid lebih utama puasa Daud. Karena puasa Daud ini adalah puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, dengan kondisi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dia tidak boleh diniatkan berbatas. Kalau mau dibatalkan boleh, tapi enggak boleh diniatkan berbatas waktu ya. Pokoknya terus aja, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kapan waktu diharamkan puasa Daud adalah waktu di mana diharamkan berpuasa. Misalnya nih puasa Ramadan, tentu kita nggak puasa Daud. Terus hari pertama Idul Fitri, hari pertama Idul Adha, kemudian hari Tasyrik yaitu hari kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha. Terus hari Syak, sehari menjelang puasa Ramadan, di 30 Sya'ban, Sya'ban yang di akhir. Pokoknya sehari menjelang Ramadan itu kita semua udah nggak boleh puasa, apapun merek puasanya, apapun dia mau puasa qadha pun nggak bisa. Kalau di hari Syak ini adalah hari Kamis, tidak juga bisa puasa Senin Kamis. Sehari menjelang Ramadan itu adalah hari Syak, jadi nggak boleh berpuasa. Hanya itu aja waktu dilarang berpuasa, lebih kepada kondisi lain, misalnya kita dalam keadaan hilang akal, pikun, atau kita haid, juga tentu kita tidak berpuasa. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa hukum sholat sambil menutup mata? Oke, dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa sholat sambil menutup mata itu makruh. Artinya sholatnya itu sah, tapi Allah nggak suka aktivitas itu. So, kalau sholat itu usahakan buka matanya, buka bibirnya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan bisikan dari lisan kita. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir.
Kalau tutup mata, tutup bibir, sholatnya sah. Cuma dia makruh saja. Jadi teman-teman, suatu ketika Rasulullah pernah menyuruh sahabat mengulang kembali sholatnya. Karena waktu itu sahabat tidak menggoyangkan jenggotnya, artinya dia tidak membuka bibirnya. So, usahakan sholat itu buka bibir, buka dan mata ya. Tapi kalau ditanya hukum sholatnya sah. Cuma Allah nggak suka aktivitas itu. Kecuali kalau kita berzikir, itu oke lah ya. Setelah sholat kita tutup mata, tutup bibir sambil berdoa. Nggak apa-apa. Tapi lagi sholat tetap usahakan buka mata, buka bibir ya. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat duduk karena lemes dan capek pulang kerja boleh nggak? Oke, teman-teman, seperti hadis yang aku bacakan, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Itu hanya boleh untuk orang-orang yang benar-benar nggak bisa berdiri lagi. Artinya tuh kakinya benar-benar sakit, karena dalilnya fa illam tastati, kalau kita nggak bisa. Selagi masih bisa berdiri cuman karena lelah, karena capek, maka mesti dan harus berdiri. Aku pernah melakukan sholat dalam keadaan duduk. Waktu itu aku pergi ke Bukit Tursina, Bukit Sinai di perbatasan Mesir dan Palestina. Itu mendakinya sampai 5 jam, turunnya sampai 6 jam. Dan sampai di bawah itu lutut itu benar-benar sakit di bawah berdiri. Semua badan terasa sakit pada masa itu. Dan aku memilih sholat duduk itu pun cuma 1 kali aja. So, selagi masih kuat berdiri, berdirilah. Tapi kalau udah nggak kuat, baru duduk. Kalau karena sekedar lelah, letih, capek, tidak menimbulkan sakit, saranku tetap berdiri ya. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.